Jamaah Jumaah rahimakumullah, dalam musyawarah kerja nasional Majlis Ulama Indonesia baru-baru ini di Jakarta, ditetapkan bahwa Majlis Ulama tidak masuk ke ranah politik praktis. Karena itu, siapapun dari pengurus MUI di seluruh tingkatan, apabila terjun menjadi calon baik di legislatif maupun di kepala daerah dan lainnya, harus berstatus nonaktif untuk sementara dan tidak boleh membawa berbagai atribut majelis ulama. Tetapi ada tugas dari ulama-ulama di majelis ulama, tugas yang harus dijalankan sebagai amanah lembaga keorganisasian dalam rangka melakukan khidmah dan riayah terhadap umat, yaitu memberikan wawasan, petunjuk, arahan kepada umat Islam di negeri ini tentang bagaimana konsep kepemimpinan di dalam Islam, sebagaimana yang telah diputuskan di dalam keputusan-keputusan majelis ulama, baik dalam fatwa-fatwa yang diputuskan oleh komisi maupun di dalam keputusan-keputusan yang berskala nasional di dalam ijtima' dan rapat-rapat lainnya. Hari ini tugas itu saya sampaikan dan saya jalankan melalui mimbar khutbah ini. Ada 2 ijtima' ulama setingkat nasional yang melahirkan keputusan penting terkait dengan bagaimana jabatan publik dan proses pemilihan dijalankan di negeri ini dalam kaitannya tentu bagaimana pandangan syariat Islam tentang itu. 2 keputusan itu dilahirkan dalam ijtima' Komisi Fatwa se-Indonesia yang pertama tahun 2009 dahulu, tepatnya di negeri kita, di kota Padang Panjang. Kemudian keputusan berikutnya diambil di Kalimantan tahun 2018, ijtima' ulama Komisi Fatwa yang ke-6. 2 keputusan ini penting untuk kembali diingatkan kepada umat agar segar di dalam ingatan mereka bagaimana petunjuk syariat dalam memilih dan menunjuk kepemimpinan di dalam negara kita, khususnya ini tentu kepada kaum muslimin, umat Islam secara keseluruhan. Kedua ijtima' itu kebetulan saya hadir dalam itu dan bahkan menjadi tim perumus. Karena itu menjadi kewajiban moral dan kewajiban lembaga untuk menyampaikan kepada kita semua. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan umat tentang dinamika yang terjadi saat ini, tapi dengan catatan Majelis Ulama tidak akan mengangkat tangan menunjuk angka dan menyebut nama, tetapi hanya memberikan petunjuk yang menjadi pertimbangan bagi umat dalam tinjauan syariat Islam. Itu adalah tugas kaum muslimin, jamaah Jumaah rahimakumullah. Menyikapi sistem yang dipakai di negeri ini, di mana seseorang apabila
hendak duduk di lembaga-lembaga publik, legislatifkah, eksekutifkah, kalau dihadapkan dengan dalil-dalil di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam riwayat sahihain Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ada dua hadis yang populer. Yang pertama hadis Abdurrahman bin Samurah, dan yang kedua adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma. Hadis Abdurrahman bin Samurah adalah nasihat dari Nabi kepada sahabat beliau yang mulia itu. Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil imarah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan engkau meminta-minta jabatan. Jangan engkau meminta-minta menjadi amir, jadi penguasa dalam bahasa sekarang. Ada ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu. Fa in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Jika engkau diberikan jabatan itu karena meminta, maka engkau akan diserahkan kepada jabatan tersebut. Wa in u'titaha an ghairi mas'alatin, dan jika engkau diberikan jabatan tanpa memintanya, u'inta 'alaiha, engkau akan ditolong dalam memikul amanah yang ada di pundakmu dalam jabatan itu. Konsep dalam hadis itu, kalau meminta dapat karena meminta, Allah serahkan orang itu ke jabatan itu. Artinya apa? Bisa saja jabatan itu memperbudak orang tersebut. Allah tidak menolongnya. Tapi kalau dia diberi an ghairi mas'alah, tanpa meminta, u'inta 'alaiha, engkau akan ditolong untuk mengendalikan, untuk menjalankan tugas-tugas dalam jabatan itu. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua adalah hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kata Abu Dzar, qultu li Rasulillah, aku pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala tasta'miluni? Ya Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakanku? Artinya menjadikan aku sebagai petugas, pejabat, atau kepanjangan tanganmu, menjadi amil. Tentu dalam bahasa sekarang, yang menjadi orang yang ditunjuk untuk menjalankan kewenangan-kewenangan tertentu. Tapi jawaban Nabi kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, innaka dha'if, engkau lemah. Tentu yang perlu kita fahami, apakah Abu Dzar lemah dalam aspek apa? Kalau kesolehannya, siapa yang mengingkari kesolehan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an? Sahabat Nabi, jalil, mulia, berjuang bersama Nabi, dan ikut dalam medan tempur bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Nabi, innaka dhaif, engkau lemah. Wa innaha amanah, yang engkau minta itu adalah amanah. Wa innaha khizyun wa nadamah yaumal qiyamah, sesungguhnya dia menjadi kehinaan dan penyesalan di hari kiamat. Illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang mengambil jabatan itu dengan haknya. Makna haknya itu dengan kepantasan, dengan persyaratan yang dia miliki, kemampuan yang ada padanya, dia memang memenuhi syarat untuk itu. Wa adda alladhi alaihi fiha, dan dia menunaikan tanggungjawab yang ada di pundaknya ketika memikul jabatan itu. Kalau dua itu bisa dia lakukan, baru dia tidak menyesal di hari kiamat dan tidak menjadi kehinaan kelak di hari akhir. Kalau kita ambil dua hadis ini, maka bisa saja orang akan berkata bahawa meminta jabatan ini hukumnya haram.
Persoalannya sistem yang dipakai di negeri ini, kapan pula orang kalau tidak meminta jabatan akan duduk? Kalau tidak menampilkan fotonya akan ditunjuk orang. Kalau tidak akan mendaftar di lembaga-lembaga terkait akan tiba-tiba berada di lembaga. Tidak ada sistem seperti itu. Kalau umat Islam secara harfiah saja memahami begitu, tentu akan duduklah orang-orang yang tidak ada sikap warak, tidak ada ketakwaan, tidak ada rasa malu. Sedangkan orang yang memiliki ketakwaan dan kewaraan berkesimpulan, saya tidak mau meminta. Kapan orang akan mengantarkan jabatan anggota dewan ke rumah saudara? Nah, dalam kasus seperti ini, maka perlu direnungkan oleh ulama bagaimana memahami hadis ini. Nah, tentu hadis ini tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala mustahil. Nah, karena itu harus difahami bahwa apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini menyikapi berbagai sistem yang berlaku, merujuk kepada firman Allah, dan hadis ini difahami dalam konsep dan petunjuk firman Allah itu. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala? Ada di dalam surat Yusuf ayat 55. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam setelah dikeluarkan oleh pembesar Mesir, oleh Perdana Menterinya dari penjara setelah menafsirkan mimpi sang raja, kemudian raja menempatkan Nabi Yusuf pada lingkaran orang dekat dengannya. Pada waktu itu Nabi Yusuf berkata, qala ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf, surat Yusuf ayat 55. Qala ij'alni, kata Nabi Yusuf, jadikanlah aku ala khazainil ard, bertanggungjawab atas bendahara bendaharaan negara. Inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah bendaharawan yang berpengetahuan. Di sini kasusnya adalah Nabi Yusuf meminta jabatan. Kalau difahami secara harfiah, Nabi Yusuf mengatakan, jadikan aku bendaharawan negara, karena sesungguhnya aku hafizun, orang yang pandai menjaga, memelihara, alimun, dan berpengetahuan untuk menjalankan itu. Nah, berdasarkan kepada ayat tersebut dan hadis tadi, maka bisa dalam konteks keindonesiaan, ketika seseorang menyodorkan namanya, menampilkan fotonya, menunjukkan siapa dia, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah kemungkinan meminta dan diancam oleh hadis tadi ada. Tapi yang kedua adalah kemungkinan menawarkan diri karena dia pantas dan ingin berbuat maslahat. Tentu untuk menentukan mana yang meminta dan merengek terhadap jabatan, dengan orang yang menyodorkan dirinya karena dia punya kemampuan dan ingin berbuat yang terbaik untuk umat, dua yang berbeda. Bagaimana tandanya? Tentu yang pertama adalah niat, dan itu tidak diketahui oleh orang, karena niat manusia ada di dalam kalbunya. Tetapi di dalam sikap dan perilaku akan terlihat mana orang yang tamak dengan jabatan dan rakus, dan mana orang yang menawarkan kemampuan. Orang yang tamak dengan jabatan akan menghalalkan segala cara. Bahkan fotonya saja bisa dipolesnya. Yang tua terlihat menjadi muda di dalam penampilannya. Bagian-bagian seperti itu adalah penipuan kepada umat. Bisa jadi sekolahnya tidak jelas, bisa jadi ijazahnya tidak jelas. Kalau sudah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pangkat dan jabatan itu, berarti itu alamat bahwa orang itu bukan menawarkan diri, tetapi rakus dan meminta merengek kepada orang, dan itu adalah perbuatan yang berbahaya. Kenapa? Karena janji Rasul SAW, ancaman untuk orang itu,
bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolongnya, dan barangkali inilah penyebabnya kenapa negara ini terjebak di dalam kepemimpinan, di dalam berbagai macam perwakilan yang jauh dari sikap amanah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang itu dengan pangkat dan jabatannya sehingga menimbulkan mudarat orang lain kepada orang lain. Tetapi kalau dia menampilkan dirinya apa adanya, dengan jalan-jalan yang telah diatur dan patuh kepada aturan tersebut, tidak mau berdusta, tidak mau berbohong, dia jaga petunjuk-petunjuk syariat di dalam menyampaikan apa yang dia inginkan, dan lebih mengedepankan fikirannya, wawasannya, bukan pencitraannya, tetapi kemampuannya agar orang tahu, dan amanah itu diberikan oleh orang dengan kesadaran dan kepercayaan, maka orang-orang inilah yang bisa masuk dalam kategori menawarkan diri tidak meminta, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Wahai kaum muslimin, karena itu saya menganggap tidak semua orang yang menampilkan dirinya itu berhak untuk kita tunjuk. Karena itu, pertimbangan pertama yang harus dipakai oleh umat Islam, lihat bagaimana cara dia menampilkan dirinya. Kalau dia sudah meminta-minta, jangan berikan kepada orang yang meminta. Tetapi kalau orang itu menunjukkan siapa dia dengan keasliannya, dengan kejujurannya, dengan kemampuannya, orang seperti ini kemungkinan dia memang ingin berbuat, dan bahkan sebenarnya dia mungkin tidak mau menampilkan, tetapi sistem yang memaksa dia harus demikian. Wahai kaum muslimin, kenapa ini harus dijelaskan? Karena kita tidak ingin terjebak terus dengan sistem yang seperti ini, yang membuat kita kemudian kehilangan daya. Kenapa? Karena seluruh kewenangan sudah diserahkan kepadanya. Eksekutif ada pada orang tertentu, legislasi ada pada kelompok tertentu, yudikatif ada pada kelompok tertentu, sedangkan umat tanpa harus bisa menggeleng menerima segala keputusan. Demo tidak didengarkan karena mereka sudah sudah tidak lagi memiliki rasa kesentuhan hati melihat orang menangis dan meratap karena kebijakan yang dia ambil. Nah, wahai kaum muslimin, persoalan ini persoalan syar'i. Jadi jangan ada pula yang mengatakan, kenapa tidak urus masalah solat saja oleh ulama? Kenapa tidak urus MUI masalah puasa saja? Kenapa tidak jelaskan masalah ini saja? Di dalam Islam tidak ada satu lapangan pun yang tidak ada petunjuk syariat padanya. Jadi orang-orang yang menyuruh ulama diam dalam memberikan petunjuk kepada umat untuk memiliki pertimbangan dalam memilih pemimpin dan wakil, itu adalah orang-orang sekuler yang tidak menginginkan ulama menyampaikan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, pandangan syariat dalam kajian-kajian fikih kepada umat. Ingat, Islam itu kamil, sempurna, syamil, meliputi seluruh masalah. Itulah makna al-yawma akmaltu lakum dinakum. Barakallahu lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi min al-ayati wa dzikrat. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم من الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Jemaah rahimakumullah, di antara keputusan yang diambil oleh para ulama se-Indonesia dalam ijtima' di Padang Panjang, bahwa memilih pemimpin, mengadakan suatu kepemimpinan di tengah masyarakat bukanlah suatu hal yang sunnah, tetapi wajib hukum. Tidak boleh suatu komunitas, apalagi bangsa yang besar ini, tanpa seorang pemimpin. Bahkan Nabi SAW memberikan petunjuk di dalam perjalanan bermusafir 3 orang saja. Nabi meminta harus ada seorang menjadi imam. In kuntum salasa fi safarin
falyummakum ahadukum. Kalau kamu bertiga dalam bermusafir, jadilah seorang menjadi imam kamu. Apalagi dalam jumlah 270 juta lebih, tentu akan kacau balau. Karena itu menghadirkan kepemimpinan dan adanya seorang pemimpin itu merupakan kewajiban, bukan sunnah. Nah, bagaimana caranya? Situasi dan kondisi yang ada, bahwa negeri ini memilih satu sistem, terlepas setuju atau tidak setuju dengan konsepnya masing-masing. Tapi itulah yang disepakati saat ini untuk melahirkan seorang pemimpin. Kalau kita biarkan ini terjadi dengan alasan ini tidak sesuai dengan konsep kita berbagai macam, maka lahirlah pemimpin yang sama sekali mungkin berjarak jauh dengan nilai-nilai syariat. Karena itu, pilihan hanya satu untuk saat ini. Terlibat aktif dan cerdas. Terlibat aktif dan cerdas di dalam mewujudkan kepemimpinan yang baik. Bukan berpangku tangan. Sebagai ketua MUI, saya bukan tim kampanye siapapun dan tidak akan menunjuk nama siapapun. Tetapi sebagai ketua Majelis Ulama, saya berkewajiban menyampaikan kepada umat, wahai umat Islam, bahwa di dalam Islam, di dalam keputusan Majelis Ulama yang diambilkan dari petunjuk syariat untuk menunjuk pemimpin, memberikan sultah, kewenangan kepada seseorang menjadi pemimpin kita, harus memenuhi 4 syarat yang itu adalah syarat wajib pada Nabi SAW. Orang tersebut harus siddiq, orang tersebut harus amanah, orang tersebut harus fatanah, orang tersebut harus tabligh. Orang itu harus amanah, jujur. Tidak boleh ada kebohongan di latar belakangnya. Tidak terlihat dia berdusta. Dia tidak menyembunyikan kebohongan dan kedustaan. Dia berbicara dengan kejujuran. Ini adalah syarat mutlak. Karena jangan sampai orang pendusta dan pembohong diserahkan amanah. Setelah itu kita menangis, didustai dan dibohongi sepanjang tahun, 5 tahun yang akan datang. Yang kedua, orang itu harus amanah. Amanah seseorang itu diukur dari mana? Yang pertama tentu dari komitmennya kepada Rabbul Alamin, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah. Karena kalau amanah itu hanya diukur dengan pengawasan manusia, dengan pengawasan si fulan, dengan orang-orang yang akan menyalahkannya, orang-orang tersebut bisa saja ditipu berjamaah oleh dia. Karena itu pertama sekali dalam mengukur amanah seseorang, bagaimana tingkat komitmennya beragama, ketakwaannya, ketakutannya kepada Allah. Salatnya bukan hanya di depan kamera, tanya orang sekitarnya, cari tahu siapa dia. Kalau salatnya tidak benar, bagaimana amanah akan ditumpangkan? Kalau Rabbul Alamin saja, Allah Subhanahu wa taala saja tidak ditakutinya, yang menjadi beban ditanggungjawab di dalam di atas pundaknya, bagaimana dengan amanah manusia? Yang kedua, lihat perjalanan hidupnya selama ini. Apakah janjinya bisa dia buktikan atau tidak? Kalau tidak, jangan berkeras juga karena baju saya ini, karena kelompok saya ini, saya mesti begini juga. Hati-hati wahai ibadallah. Setiap kita memberikan kewenangan dan amanah, wala itu tidak selesai hanya dengan keluar di tempat pemilihan itu, tapi akan dipertanggungjawabkan kelak sampai di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Itu kewajiban din, kewajiban agama memberikan kewenangan itu. Karena itu pilih orang yang amanah. Pilih orang yang fatanah, yang cerdas, yang mengerti konsep kepemimpinan. Kita harus tahu bagaimana berfikir seorang pemimpin, bagaimana berfikir seorang teknisi. Kita harus tahu seorang pemimpin itu punya konsep yang besar kepada umat ini, punya rencana, punya mimpi, tetapi tidak hanya sekedar angan-angan. Dia pandai mengeksekusinya. Dia mengerti bagaimana cara menjalankannya. Dan dia faham apa yang menjadi penyakit dan masalah di tengah bangsa ini yang harus dia obati. Dia harus orang yang cerdas. Karena orang yang cerdaslah yang bisa mencari solusi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian tabligh. Apa makna tabligh? Pandai menyampaikan, menarasikan fikirannya, menjelaskan maksudnya, mengembangkan wawasannya.
Jadi ada pula orang yang mengkritik, pemimpin kok pandai bicara saja. Salah satu syarat pemimpin, dia harus pandai bicara. Kenapa? Karena konsepnya, pemikirannya, wawasannya tidak akan diketahui oleh orang di sekelilingnya, oleh umat kalau dia tidak pandai menarasikan, menyampaikan kepada orang lain. Dan dia harus jujur menjelaskan yang sebenarnya. Itu tabligh. Apa makna tabligh? Orang itu transparan, orang itu punya kemampuan dan kemauan dengan lurus menyampaikan apa yang ada yang menjadi tanggung jawab dan tugas. 4 sifat itu wajib. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, di dalam fatwa Majelis Ulama tersebut, wajib memilih orang yang seperti itu. Dan memilih yang selain itu haram hukumnya di dalam Islam. Begitu keputusan. Nah, hari ini saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dalam khutbah ini. Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah, saya telah sampaikan kepada umat di negeri ini, kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lepaskan tanggungjawab saya hari ini, saya telah ingatkan umat khusus di Masjid Muhsinin ini, kalau ada orang yang memenuhi atau mendekati standar yang itu, maka wajib memilihnya dan memilih yang lain. Padahal ada orang yang memenuhi kriteria tadi, haram hukumnya. Itu keputusan ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama se-Indonesia di Padang Panjang tahun 2009. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.